Buku harian pribadi punya sesuatu yang spesial untukmu hari ini. Apakah Anda siap untuk mundur ke masa lalu dan memasuki dunia ajaib? Mari kita mulai. Suatu ketika, ada seorang wanita cantik bernama Patricia. Itu aku. Selamat datang, para ksatria dan nyonya. Bagaimana saya bisa bergerak dengan gaun panjang ini? Kapan jeans ditemukan? Maaf karena keluar jalur. Mari kita kembali ke cerita kita. Ibu saya meninggal ketika saya masih muda. Ayahku, seorang bangsawan, membesarkanku. Dia menikmati bepergian. Beberapa bulan yang lalu, ayah saya mengunjungi Jepang, dipengaruhi oleh adat istiadat mereka. Ketika dia kembali ke rumah, dia mulai menanam pohon bonsai di rumah kami. Ayah saya sangat bangga dengan kebunnya dan merawatnya dengan sangat baik. Ayah, mesin pemotong rumput belum ditemukan. Oh, kamu benar. Biarkan saya memperbaikinya. Internet, YouTube, dan pusat perbelanjaan belum ada. Itu sebabnya ayahku menyewa seorang badut untuk hiburan kami. Saya tidak tertarik. Ini sesuatu untuk menghibur Anda. Lihatlah kucing ini. Saya perlu menunjukkan ini kepada teman saya. Orang-orang senang berbagi gambar kucing, bahkan sejak dahulu kala. Saat itu, pesan dikirim melalui merpati. Oh, itu dari Patricia. Masa remajaku serupa dengan masa remajamu. Hidupnya baik, kecuali satu masalah. Ayah menemukan pelamar kaya untukku. Sebenarnya, saya belum siap untuk hubungan yang serius. Saya menikmati naik kereta dan menghadiri pesta, dan saya ingin merasa bebas lebih lama. Itu sebabnya saya dengan tegas menolak semua calon pelamar. Suatu kali, saya bertindak buta untuk menghindari pelamar. Oh, Patricia, terimalah aku, dan peti emas ini milikmu. Siapa kamu? Aku tidak dapat melihat apapun. Hei, biarkan aku keluar. Apakah kamu masih ingin menikah denganku? Tetap di sana dan pikirkanlah. Tentu saja tipuanku membuat ayah sangat marah. Setiap kali pelamar lain lari ketakutan, ayah menjadi sangat marah. Mengapa kamu harus begitu pantang menyerah? Situasi yang sangat buruk. Aku butuh milkshake. Patricia, kamu mungkin memaksakan diri terlalu jauh. Kau mungkin akan menguncimu di menara dan memecatku. Tes. Uruslah urusanmu sendiri. Atau kamu ingin aku menenangkanmu? Suatu hari, seorang teman ayah saya dari Jepang mengirim putranya, seorang pria bernama Mamoru, untuk tinggal bersama kami. Dia mencoba memenangkan kasih sayangku. Dalam budaya saya, krisan dianggap sebagai simbol kesempurnaan. Tolong ambil bunga ini. Aku yakin kamu sempurna, sama seperti bunga ini. Benar-benar, pelamar lain menawari saya emas. Tetapi itu pun tidak berhasil. Menurutmu sekuntum bunga akan membuatku terkesan? Ciptaan alam jauh lebih berharga daripada gabungan seluruh emas di dunia. Berhentilah membuang-buang waktu. Saya menyuruh Patricia pergi. Mamoru hanya bisa menghela nafas dan kembali ke Jepang. Ayah sangat marah, dan milkshake-nya tidak berfungsi lagi. Dia sangat marah. Patricia, kamu membuat calon suami terakhirmu kabur. Aku memecat badutmu. Itu akan mengajarimu. Ini tidak adil. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Ayah segera memecat badutku. Sebelum pergi, dia menatap seperti Pennywise yang menakutkan. Saya sudah memperingatkan Anda, ini akan terjadi. BRR, aku tidak tahu tentangmu. Tapi tatapannya membuatku merinding. Nanti, ceritakan pada Agnes apa yang terjadi. Anda yang menyebabkan ini. Kenapa menolak semua pelamar? Sejujurnya, aku hanya takut jatuh cinta. Cinta bisa menyebabkan rasa sakit. Oh, ayolah. Itu benar. Ayahku masih berduka atas ibuku. Dia menanam mawar untuknya dan berbicara dengannya. Oh tidak. Putri kami sangat keras kepala. Saya tidak tahu bagaimana menanganinya. Saya berharap Anda ada di sini. Aku merindukanmu. Aku tidak pernah ingin merasa sesedih itu. Itu sebabnya aku menolak semua anak laki-laki itu. Sulit dipercaya. Anda pemilih, berpikir Anda lebih unggul. Aku tidak berharap kamu mengerti. Setelah aku menolak Mamoru, cerita menyebar ke seluruh negeri bahwa aku manja dan tak tertahankan. Hal itu membuat ayah sangat kesal. Tidak ada bangsawan yang ingin menikahimu sekarang. Apapun, aku tidak akan menikah. Jadi aku tidak akan pernah punya cucu. Aku sangat sedih. Ayah saya sangat kesal karena dia mengabaikan taman bonsai kesayangannya. Tanaman mulai mati, jadi ayah saya menyewa tukang kebun. Tukang kebun itu adalah manusia biasa. Saya tidak tahu namanya, jadi saya selalu memanggilnya tukang kebun. Tukang kebun itu kotor, tidak rapi, dan mengenakan pakaian tua. Tapi ayahku menyukainya karena dia bekerja keras dan merawat taman. Tentu saja, tukang kebun menghormati saya, tetapi saya tidak tertarik. Selamat pagi, Patricia. Kau terlihat hebat. Beritahu saya sesuatu yang baru. Saya menyalakan musik, menghindari tukang kebun. Andai saja ada headphone agar tidak ada yang mengganggu saya menikmati lagu favorit saya. Beberapa hari kemudian, Agnes meminta saya menghadiri pesta. Ada musik, makanan enak, dan tarian. Itu adalah sebuah perayaan. Saya seharusnya naik kereta, tetapi salah satu rodanya jatuh. Tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki gerbong malam itu. Saya tidak punya penolong ajaib untuk memperbaiki keadaan. Bagaimanapun, ini bukanlah dunia dongeng. Saya bisa memperbaikinya dalam 5 menit. Dengan serius, cobalah. Bagaimana aku harus membalas budimu? 3 ciuman. Apa? Teruslah bermimpi. Tampaknya menghadiri pesta dansa tidak terlalu penting bagi Anda. Dia mulai berjalan pergi,
Tapi aku menghentikannya. Saya harus menguasai bola. Jika tidak, para bangsawan mungkin akan berspekulasi bahwa aku tidak hadir karena aku diculik oleh nada jahat. Rosie. Saya menerima persyaratan tukang kebun. Dia dengan cepat memperbaiki kereta sesuai kesepakatan, dan aku memberinya 3 ciuman di pipi, meskipun aku jelas-jelas tidak menyukainya. Jika kamu memberitahu siapapun, aku akan mengubah kepalamu menjadi labu. Saya akhirnya sampai di pesta dansa. Acara berjalan dengan baik, lalu aku mendapat pesan yang mengejutkan. Seseorang telah mengirimi saya surat kaleng yang berbahaya. Aku melihatmu mencium orang biasa. Beri aku 20 koin emas atau aku akan memberitahu semua orang. Itu adalah masalah terakhir yang saya butuhkan. Agnes dan keluargaku akan menolakku jika mereka tahu aku mencium seorang tukang kebun biasa. Saya harus mencuri koin emas dari ayah dan menaruhnya di bangku taman seperti yang diminta pemeras saya. Ingin tahu mengapa saya memanjat pohon untuk melihat siapa yang akan mengambil koin itu? Saya perlu mencari tahu siapa yang memeras saya. Saya tidak seberuntung itu. Aku tidak menyadari ada sarang lebah di dahan tempat aku duduk. Tak lama kemudian, tawon mengaktifkan mode serangan dan mengepung saya. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak enak. Saya jatuh. Maaf tentang masalah teknis. Tidak apa-apa sekarang. Hampir. Saat aku sedang melawan tawon, pemerasku mengambil koin itu dan pergi. Sial. Saya duduk di bangku cadangan dan mencoba membuat rencana baru. Siapa yang cukup marah hingga memerasku? Itu benar, badutku. Dia dipecat karena aku. Saya menemukannya di sebuah kedai kecil. Dia sedang melakukan stand up di atas panggung. Penonton menyukai leluconnya. Semua orang terus tertawa dan bertepuk tangan. Saya mendekatinya setelah penampilannya dan bertanya apakah dialah yang mengirim surat dan memeras saya. Mengapa saya harus, untuk membalasku? Itu salahku. Ayah memecatmu. Sejujurnya, saya senang karenanya. Sekarang saya melakukan apa yang saya sukai. Segera, saya akan tampil di Royal Theatre. Semua berhasil pada akhirnya. Sepertinya dia tidak berbohong. Saya berterima kasih padanya, mendoakan dia beruntung, dan pergi. Kembali ke istana, ayah khawatir karena dia mengetahui koin emasnya hilang. UPS, aku mencoba berjalan diam-diam melewatinya, tapi... Patricia, siapa yang mengambil koin emas saya? Tidak, ayah. Saya tidak tahu siapa yang mencuri 20 koin emas itu. Bagaimana cara mengetahui berapa banyak koin yang hilang? Tebakanku benar. Wah, itu hampir saja. Beberapa hari kemudian, Agnes mengadakan pesta lagi. Teman-temanku menikmati kesenangan itu. Saya memutuskan untuk bersenang-senang juga. Saya hendak naik kereta ketika saya menyadari bahwa liontin favorit saya rusak. Tukang kebun membantu lagi. Saya bisa memperbaikinya. Pembayarannya sama seperti terakhir kali. 3 ciuman. Melakukan hal itu sekali saja sudah cukup memalukan. Keputusan Anda. Dia berbalik untuk pergi. Tapi aku menghentikannya. Leontin itu dulunya milik ibu saya. Dan itu penting bagi saya. Saya menyetujui persyaratan tukang kebun lagi. Semua selesai. Tentang pembayaran itu. Saya mengerti. Kami bersembunyi di kandang agar tidak terlihat. Namun, pada saat yang paling disayangkan, ayah masuk dan menjadi sangat marah. Saya tidak percaya ini. Anda menolak semua pelamar kaya hanya untuk mencium tukang kebun miskin. Ayah saya juga mengetahui bahwa sayalah yang mengambil koin emasnya. Masalah terakhir baginya, Anda telah kehilangan kendali. Aku akan menyingkirkanmu. Tindakan seperti itu tidak bisa diterima. Bayangkan, ayahku menyuruhku meninggalkan rumah. Untungnya, saya punya teman yang dapat diandalkan. Atau begitulah yang saya yakini. Saat aku tiba di pesta Agnes, aku mendengar semua orang membicarakan gosip terkini. Patricia mencium seorang tukang kebun yang kotor. Memalukan sekali. Ya, mereka mengejekku dan memaksaku pergi. Saya menjadi tunawisma. Aku bisa saja tinggal di hotel, tapi aku tidak mau menjual liontin ibuku. Saya bertanya kepada tukang kebun apakah saya boleh tinggal bersamanya. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan situasiku. Dia setuju, memperingatkan bahwa itu tidak mewah. Ya jujur. Rumahnya dalam kondisi yang buruk. Tunjukkan kamarku. Saya ingin tidur nyenyak. Saya hanya bisa memberi Anda tumpukan jerami di sudut sana. Oke, pada malam hari, saya tidak bisa mengendalikan emosi dan mulai menangis. Saya menolak menikah dengan orang kaya karena tinggal bersama tukang kebun yang miskin. Mengatasinya semakin sulit setiap hari. Tanpa pelayan, saya tidak bisa menyisir rambut atau membersihkan pakaian saya, karena terlihat tidak rapi. Aku punya atap di atas kepalaku, meski bocor saat hujan. Bagaimana Anda bisa menjaga kewarasan Anda dalam situasi itu? Saya tumbuh tanpa orang tua, tidak ada yang peduli padaku dengan baik. Saya belajar menghargai kegembiraan sederhana. Misalnya, lihat tetesan air hujan di rerumputan. Bukankah itu indah? Lebih indah dari liontinmu. Saya tidak mengerti, Patricia. Saya tidak bisa menghidupi kami berdua secara finansial. Jika Anda tinggal, carilah pekerjaan. Saya kekurangan keterampilan untuk ditawarkan. Kami akan mengubahnya. Saya akan mengajari Anda keterampilan kerja. Aku mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Segera setelah hujan reda, kami keluar.
dan dia mulai menjelaskan kepada saya tentang tanaman dan cara merawatnya. Sejujurnya, pada awalnya saya merasa ingin menguap karena bosan, namun lama-kelamaan saya ikut terlibat dan tertarik. Ini adalah anggrek liar. Ini menarik secara visual dan praktis. Bunga ini dipanen untuk menghasilkan balsam dan wewangian. Oh, wanginya luar biasa. Setelah belajar, saya mendapat pekerjaan di pertanian. Itu menghasilkan tepung untuk makanan penutup saya. Siapa yang bisa menebak? Saya menanam beberapa bunga di dekat gubuk tukang kebun agar lebih ceria. Saya tidak tahu nama mereka. Lihat, saya bisa melihat pertumbuhan pertama. Selamat, sebentar lagi bunga peoni akan mekar. Peoni, sulit dipercaya. Pertama kali saya merasakan keheranan seperti itu. Saya merawat bunga peoni setiap hari dan tidak takut tangan saya kotor. Suatu hari, Agnes melihatku. Dia bahkan keluar dari mobilnya dan mengejakku. Teman-temanku akan tertawa mendengar kamu seorang petani sekarang. Sebelum saya sempat menjawab, tukang kebun membela saya. Tangan kotor bisa dibersihkan, jiwa kotor tidak bisa. Patricia melakukan pekerjaan jujur sedangkan kamu hanya bergosip. Apa? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Agnes menghempaskan kakinya ke genangan air. Kotoran memercik ke gaunnya, dan dia berteriak seperti baru saja menginjak cairan panas. Sial, aku harus mandi lama sekali sekarang. Dengan kata-kata itu, dia kembali ke mobilnya dan pergi. Saya melihat tukang kebun dengan rasa hormat yang baru. Pria itu lebih terhormat daripada bangsawan manapun yang ku kenal. Patricia, ada apa? Wajahmu merah. Apakah kamu jatuh cinta padaku? Apa? Tidak, hari ini panas sekali. Suatu hari, tukang kebun kembali ke rumah dengan wajah sedih. Aku tidak sengaja memotong bunga mawar di kebun ayahmu. Hitungan itu marah dan memecat saya. Saya perlu pindah ke kota lain dan mencari pekerjaan baru sekarang. Saya terkejut. Ayah memecat tukang kebun meskipun bunga mawar ditanam untuk ibu. Itu berada di bawahnya. Aku bergegas pulang dan menemui ayahku. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tukang kebun bekerja sangat keras. Apakah Anda akan menghancurkan hidupnya hanya karena sekuntum bunga? Aku akan pindah dan menikah dengannya. Kenapa dia? Karena saya mencintai dia. Saat itu juga, tukang kebun muncul dan tersenyum licik. Akhirnya aku berhasil melakukannya. Dia melepas wig dan pakaiannya. Tukang kebunnya adalah Mamoru. Apa artinya ini, sayang? Ingat Mamoru, ayahnya bukan hanya temanku dari Jepang. Dia juga merupakan salah satu orang terkaya di Asia. Mamoru menyamar sebagai anak yatim piatu yang miskin dan mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun kami. Dia juga mengirim surat kaleng untuk memeras uang dari saya. Ayah mengetahui semua hal itu dan membantu Mamoru. Mawar kesayangannya masih mekar di taman kami, aman dan tentram. Saya merasa bodoh dan menjadi marah padanya. Kenapa kamu melakukan semua itu? Untuk memberimu pelajaran. Patriciaku yang cantik dan manja. Aku pun mencintaimu. Aku tahu kamu baik-baik saja di dalam. Dia mendekat untuk menciumku. Tapi aku menariknya kembali. Saya tidak ingin terlibat dengan Anda, yang tidak jujur. Patricia, tolong hentikan. Beri dia waktu. Dia butuh waktu sendirian. Saya berkeliaran di taman selama berjam-jam, merenungkan semua yang telah terjadi. Saat aku mengamati bunga mawar yang ditanam ayahku, aku paham bahwa cinta bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Tanpanya, hati seseorang akan layu seperti bunga tanpa sinar matahari. Aku telah jatuh cinta pada Mamoru, bukan karena kekayaannya, tapi karena jiwanya murni. Jadi, akhirnya saya kembali dan berkata saya memaafkan mereka. Kamu benar. Keajaiban alam jauh lebih berharga dibandingkan seluruh emas di dunia. Kalau begitu, terimalah hadiah ini, Patricia sayang. Aku memberimu persetujuanku, anak-anak. Kami hidup bahagia selamanya. Pelajarannya tetap relevan. Kisah ini bisa saja terjadi kapan saja, mulai abad ke-18 hingga sekarang. Apakah Anda menikmati cerita ini? Bagikan pemikiran Anda di bawah ini. Ingatlah untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran Private Diary.